Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Dahsyatnya kiamat dan kehancuran alam semesta. Bagaimana kepanikan dan ketakutan manusia modern menghadapi kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan juga menjadi pengingat bagi kita semua. Kiamat menjadi misteri yang tak pernah habis diulas. Dan umat Islam wajib mempercayainya. Kiamat yang maha dahsyat itu akan terjadi. Berbagai fenomena alam banyak diteliti para ilmuwan yang menjadi pertanda awal alam semesta ini akan hancur. Bagaimana ajaran Islam mengulas persoalan kiamat ini? Nah pemirsa, inilah awal dari episode serial Kiamat dan Tanda-Tanda Akhir Zaman. Semoga bermanfaat. Kiamat, inilah peristiwa yang maha dahsyat yang menjadi akhir dunia dan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla membinasakan semua makhluknya di alam ini, baik alam, manusia, maupun jin, sesuai dengan kehendaknya. Hari kiamat disebut dalam Al-Quran dengan banyak nama. Hari kiamat disebut Yaumul Fasl, atau hari pemisah. Karena pada hari itu, menjadi pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Pada hari itu pula, manusia dikelompokkan menurut keyakinan agamanya. Pada hari itu disebut Yaumul Jami atau hari berkumpul. Karena merupakan hari berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Oleh karena itu, kiamat disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Dan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Pada hari itu akan ditimbang amal perbuatan manusia, tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya akan diberi balasan yang setimpal. Karena itu pula disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kejadian hari kiamat itu. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya dan gunung-gunung dihancurkan selumat-lumatnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Tidak ada satupun yang selamat dari bencana maha dahsyat ini. Semuanya akan musnah. Bagaimana alam semesta ini hancur? Inilah berbagai teori ilmu pengetahuan yang memperkuat keterangan dari kitab suci Al-Quran. Suatu saat, bintang akan kehabisan bahan bakarnya akibat gravitasinya sendiri. Dan menjadi sebuah titik kecil dengan rapatan yang kelengkungan ruang waktu yang tak terhingga. Seperti yang terjadi pada awal penciptaan alam semesta ini. Alam ini tercipta dari sebuah singularitas yang kemudian meledak dan mengembang terus hingga mencapai radius maksimum. Inilah peristiwa yang disebut Big Bang. Dan alam terus berkembang hingga saat ini. Kehancuran total bermula karena mengerutnya alam semesta,
sehingga galaksi makin berdekatan kemudian saling membentur. Alam semesta makin mengecil ukurannya, sehingga menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaan. Inilah yang disebut Big Crunch. Karena itulah Allah mengilustrasikan kehancuran alam semesta ini seperti melipat lembaran buku. Yawma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dalam ayat lain Allah berfirman, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Inilah kehancuran alam semesta sebagai wujud kekuasaan Sang Maha Pencipta. Para ilmuwan pada abad ini berusaha mengungkap misteri kiamat. Mereka meneliti berbagai fenomena alam yang diperkirakan menjadi pemicu terjadinya bencana maha dahsyat ini. Bagaimana bumi kita hancur hingga umat manusia seluruhnya musnah? Mungkin Anda pernah lihat Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Taman Nasional Yellowstone terkenal dengan geyser bernama Old Faithful yang mampu menyemburkan lebih dari 3.000 liter air dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika kita terpesona dengan keindahan Yellowstone, tanpa sadar kita sedang berada dalam kawah gunung berapi raksasa yang kelak akan menyemburkan lava vulkaniknya. Jika gunung ini meletus, akan berdampak pada dunia. Amerika Serikat akan luluh lantak, kemudian disusul kawasan Pasifik dan Atlantik. Kawasan Eurasia, Afrika, dan Australia akan tertutup abu, udara menjadi beracun. Semakin lama, magnetosfer bumi makin melemah. Padahal magnetosfer yang disebut sabuk Van Allen ini melindungi bumi dari radiasi matahari dan menjaga keberlangsungan ekosistem bumi. Para geolog menemukan keretakan sepanjang 150.000 km di atas Atlantik yang menjadi awal lenyapnya kekuatan magnetosfer bumi. Anda bisa bayangkan bagaimana jika kekuatan magnetosfer bumi lenyap? Masih bertahankah kehidupan di muka bumi ini? Bumi tidak hanya mendapat ancaman dari dalam, juga bencana dari angkasa. Para ilmuwan memprediksi galaksi Bima Sakti yang dihuni salah satunya oleh bumi terancam dengan awan raksasa yang mengandung sekitar 100 miliar inti komet yang berada di tepi tata surya awan Oort. Namanya sesuai sang penemunya, Hans Hendrik Oort. Para ilmuwan awalnya berpendapat komet hanyalah terdiri dari es dan gas beku lainnya yang tidak berbahaya. Tapi pada tahun 1990-an, para astronom berpendapat lain. Komet bisa mempengaruhi gaya gravitasi bintang dan bisa bertabrakan dengan planet lain. Seperti yang terekam pada tahun 1994, sebuah komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter hingga membuat sebuah lubang besar sebesar bumi. Anda bisa bayangkan jika komet-komet ini menabrak planet bumi. Ancaman lainnya berasal dari sabuk Kuiper dan jalur asteroid Mars-Jupiter yang memiliki potensi menabrak bumi. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tapi lebih besar dari komet. Ada juga yang disebut meteor, benda-benda yang ada di atmosfer bumi, yang sering bergesekan dengan udara, sehingga menimbulkan pijaran api dan cahaya, juga sering disebut bintang jatuh. Sedangkan partikel terkecil yang terlepas dari komet dan asteroid yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Benda angkasa ini banyak dicari karena menjadi barang berharga. Ratusan meteorit pernah dilelang dengan harga fantastis. Ada yang seharga $1 juta Amerika. Menurut hasil riset, di permukaan bumi lebih dari 150 kawah akibat hantaman komet dan asteroid. Kawah terbesar dengan kedalaman 174 meter ditemukan antara di Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat yang terkenal dengan kawah Beriget. Kawah terbesar lainnya ditemukan di Manicouagan, Kanada. Konon asteroid pernah menghantam bumi ribuan tahun silam hingga memusnahkan kehidupan dinosaurus. Ancaman lainnya munculnya planet baru yang disebut planet Nibiru yang ditarik oleh gravitasi matahari.
Sayangnya, planet berevolusi berlawanan arah dan gerakan bumi, sehingga suatu saat bumi akan bertabrakan dengan planet yang besarnya 100 kali lipat dari bumi. Bisa bayangkan, bumi akan hancur berkeping-keping. Galaksi Bima Sakti juga akan mendapat ancaman tabrakan dari galaksi Andromeda. Galaksi ini tengah mendekat galaksi yang dihuni bumi dengan kecepatan 300.000 mil per jam. 100 kali lebih cepat dari tembakan peluru. Kapankah berbagai peristiwa mengerikan ini akan terjadi? Wallahu alam. Misteri ini hanya Allah yang Maha Tahu.